yang bisa berimprovisasi dan juga berakting. Iya, mereka berakting tanpa tempat di. Silakan dong. Masih bersama kami dalam program Medika Natura Terapi Kalbu dan Mbak Andi Ros. Ini bagi pemirsa yang ada di rumah nih mungkin ingin datang langsung ke alamat praktek Ustadz Sony di mana nih Mbak Andi Ros? Iya pemirsa, yang saya ingin ingatkan bahwa sabar dan yakin itu akan dapat mempercepat kesembuhan Anda dalam terapi kalbu ini. Dan apabila Anda ingin mendapatkan solusi bagi kesehatan Anda dapat langsung ke tempat terapi kalbu di Jalan Utan Kayu Raya nomor 24 Jakarta Timur. Nomor telepon dapat Anda catat dan simpan atau Anda dapat berikan referensi kepada teman Anda yang membutuhkannya nanti, yaitu di 021858 2029 atau di 8500 413. Dan jam prakteknya dari pagi jam 8 sampai jam 8 malam. Dan insya Allah Bapak Ustadz Sony Sutrisna akan menangani berbagai keluhan kesehatan Anda. Iya, insya Allah, amin. Insya Allah ya. Dan utamanya pemirsa mungkin harus memerangi ego dulu ya. Karena itu yang kita bahas saat ego ini dulu ya. Penting sekali kayak tadi kata Pak Ustadz ya. Jangan nunggu doanya kapan aja gitu. Doa tuh kapan saja, jangan nunggu. Iya, yang penting ego kita kurangi, bersihkan hati kita agar doa-doa kita gampang diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Dan Anda masih bisa menghubungi kami di 021 5155 111 dan jangan lupa pemirsa karena di akhir acara ini kita nanti akan ada transfer energi yang berguna untuk kesehatan Anda. Iya, apalagi yang jauh ya tempat tinggalnya seperti Bapak tadi yang di Tangerang di luar kota ya, di luar kota Jakarta ya. Jadi bisa mungkin dipegang bagian yang sakit atau sediakan media air ya untuk dapat diminum atau dibasuh di bagian yang sakit pemirsa. Dan kita membuka penelpon langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Bapak dari siapa, di mana Pak? Selamat di Tangerang. Bapak Selamat di Tangerang. Silakan langsung saja dengan Ustadz Sony. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak. Ustaz, saya nama Selamat, umur 55 tahun, punya keluhan sesak nafas sama batuk-batuk. Iya. Sesak napas, batuk-batuk ya Pak ya? Sudah lama Bapak? Sudah lama, dulu pernah di opnam. Oh, pernah di katanya bronkitis. Bronkitis ya Pak ya? Iya, di opnam kambuh lagi itu. Sekarang kambuh lagi, jadi waktu sekarang ini Bapak sudah kembali mengecek itu ternyata masih ada bronkitisnya? Iya, masih. Oh begitu ya Pak ya, baik itu Pak. Saja keluhannya Bapak? Iya. Baik, terima kasih atas teleponnya Bapak ya. Iya, nanti mungkin kita akan bahas setelah pesan-pesan berikut ini Mbak Andi Ros. Jadi betul. Bapak sama juga jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Medika Natura Terapi Kalbu. Lomba apa? Lomba mirip-miripan. Mirip siapa? Mirip monyet-monyetan. Ada. Kalau di film ada yang namanya tik 2, tik 3 dan selanjutnya. Lu mau dikira-kira? Oke, siap. Astra datang. Apa itu Astra datang? Asisten sutradara. Ini ada yang bisa berimprovisasi dan juga berakting. Iya, mereka berakting tanpa tempat di. Silakan dong. Kalian akan lihat nih pemusik indie yang keren banget. Pengen band ini berhasil untuk didengari oleh orang banyak pastinya. Kenapa kita main musik ya? Karena musik itu panggilan jiwa kita. Check ini the best of indie music. I'll see you soon. Bayangkan Jakarta ya, Jakarta luar biasa macetnya. Dan membatasi penggunaan patwal tadi, maka di daerah pun juga akan malu-malu. Ini mentality baik itu mentality birokrat maupun ini feodalisme kita. Pemerintah itu kan bisa punya passion juga ya. Nah, berani nggak pihak istana memberikan semacam hotline service kalau ada pengaduan dari masyarakat? Yang paling harus berhati pasti pemerintah, karena yang merasa terganggu itu kan pemerintah karena kotanya kotor, kotanya seperti itu. Pastikan Anda masih bersama. Mari bicara.
Iya pemirsa, kembali lagi dalam program Medika Natura Terapi Kalbu. Dan tak terasa Mbak Nurros ya, kita sudah hampir berakhir nih ya. Dan tapi jangan takut pemirsa, karena nanti di akhir acara akan ada transfer energi. Iya. Itu kira-kira apa saja yang disiapkan Mbak Nurros ya? Yaitu pemirsa dapat memegang bagian yang sakit dan dapat menyediakan media air putih. Yaitu bisa dengan apa diminum atau dioleskan bagian yang sakit. Iya, dan insya Allah ya akan sembuh, karena itu doa dari dalam diri kita sendiri. Dan ingat sekali lagi, ya harus yakin, sabar, itu yang pentingnya pemirsa. Dan mungkin sebelum kita mendengar tips-tips dari Pak Ustadz, ada sedikit kesan-kesan dari Mbak Farida mungkin ya. Kalbu. Alhamdulillah, syukur pada Allah. Semoga dengan ikut ini kesehatan saya semakin pulih gitu. Amin ya. Jadi terus juga ini hati saya juga semakin bisa bersih gitu kan. Agar semua doa-doa yang saya panjatkan bisa diijabah langsung oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Iya, namanya segala kegiatan udah bisa dilaksanakan ya dengan kesehatan itu. Iya, baik. Alhamdulillah. Iya, baik, alhamdulillah. Dan sebelum tips ya Pak Ustadz, mungkin menjawab pertanyaan tadi Pak Slamet yang menderita bronkitis ya Pak ya. Mungkin Pak Slamet juga masih standby di menunggu jawabannya. Iya, Pak Slamet, tadi dari deteksi ya terlihat di sini Pak Slamet ya, di leher bagian kanan di bawah kuping ini agak keras. Nah, sehingga dia ngalir ke sini. Nah, ini yang menyebabkan Pak Slamet batuk. Ya, jadi ini yang menyebabkan Pak Slamet batuk. Ini kalau dikasih obat antibiotik apa segala macam tetap nggak akan nyelesain masalah ya. Tetap aja akan batuk terus. Jadi saran saya sebaiknya makanan yang mengandung kolesterol untuk sementara waktu hindari dahulu. Ya, terus kalau misalkan Pak Slamet tidak terlalu jauh tempat tinggalnya, dapat merapat ke hutan kayu ya. Di sana kan kita coba terapi, coba kita obati. Dan alhamdulillah Pak Slamet, bukan apa-apa. Kalau kita yakin, kita percaya, insya Allah kesembuhan itu terjadi. Bukankah semua kehidupan ini sudah ada yang ngatur? Pertemuan kita hari ini, kok kebetulan Pak Slamet ada di depan televisi, itu juga semua kan ada yang ngatur, ada Allah yang ngatur. Bukan kebetulan ya, mungkin ini petunjuk dari Allah. Terserah kita bagaimana kita mensikapi petunjuk itu. Ya, mudah-mudahan ini menjadi bahan renungan kita bersama. Iya, baik. Jadi ada tips-tips ya? Jadi bagi para pemirsa mungkin yang sedang menonton JAK TV ya, ada sedikit yang saya ingin sharing gitu. Jadi di dalam berdoa ini ternyata intinya adalah hati kita harus bersih. Jadi bukan di bagaimana doa ini harus diucap berkali-kali atau ini harus menggunakan surat-surat tertentu, harus begini, harus tidak ya. Intinya adalah di hati tadi, hati yang bersih. Jadi karena itu dalam hidup ini sering-seringlah kita memerangi rasa iri kita, dengki kita, buruk sangka, sombong, cemburu yang ada di dalam diri kita. Itu yang harus kita perangi terus. Karena insya Allah dengan hati yang bersih tadi, insya Allah kita dalam berdoa kepada Allah tidak terikat lagi oleh sebuah birokrasi. Cukup dengan menggetarkan hati kita, ya Allah, tolong. Insya Allah akan diijabah. Dan ini adalah bukti yang nyata. Mbak Farida adalah kesaksian pasien yang ke-68 yang kita hadirkan di JAK TV ini. Ini jadi bukan hanya omongan, tapi ini kenyataan dan ini adalah bukti. Baiklah para pemirsa yang dimuliakan Allah, seperti janji kita pada waktu awal tadi bahwa kita akan transfer energi. Betul. Bagi para pemirsa yang mungkin pada saat ini sedang mengidap sakit, suka kaki dingin-dingin ya, perut mungkin terasa kembung, susah makan, rasa nggak enak. Itu berarti tanda bahwa lever kita telah tegang. Jadi ini kalau diperiksa SGPT, SGUT tidak akan terlihat. SGPT, SGUT pasti bagus. Tapi si penderita tetap merasa kembung, nggak enak, badan lemes, loyo, bisa dipegang kaki dingin. Nah, silahkan dipegang di rusuk bagian kanan seperti ini ya. Rusuk bagian kanan. Nah, bagi yang suka gatal-gatal, pindah-pindah gatalnya, timbul rasa aus ya, itu berarti tanda-tanda diabetes. Silakan dipegang di rusuk bagian kiri, di bawah rusuk bagian kiri seperti ini. Bagi para pemirsa mungkin yang tadi ya, ada yang kena tumor cancer ya, pegang aja di kepala bagian belakang seperti ini. Terus bagi yang terkena kayak gini, kaku-kaku di leher, suka kaku-kaku, tegang. Terus kadang-kadang dipakai mikir juga gampang lupa, susah fokus ya. Itu berarti tanda-tanda kita harus waspada terhadap kolesterol. Pegang di kepala bagian kanan. Kalau timbul rasa cemas yang berlebihan, rasa takut,
ya timbul psikis, tidak percaya diri. Nah, itu pegang di atas ulu hati seperti ini. Ingat para pemirsa, saya tidak bisa apa-apa, yang bisa hanya Allah. Kalau kita berbicara tentang Allah, Allah tidak bisa dibatasi oleh ruang dan waktu. Betul sekali. Karena Allah lah pemilik ruang dan waktu. Allah lah Sang Maha Bisa. Insya Allah Dia akan menyembuhkan penyakit kita apapun bentuk dan modelnya. Amin. Dan untuk saudara-saudaraku para wali-waliullah dari semua agama, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, demikian luas laut hidayah yang harus kami seberangi, Rob. Karena Engkaulah Sang Maha Kaya. Kau ciptakan alam jagat raya ini penuh dengan lautan hikmah, Rob. Untuk ukuran manusia ciptaan, usia kami sangat terbatas untuk dapat memahami ilmu hidayah ini. Kaulah Sang Maha Mengetahui. Kaulah Sang Maha Membukakan. Bukakanlah pintu hidayah buat kami, Rob, agar kami dapat memahami lautan hidayah-Mu, agar kami dapat memahami lautan hikmah-Mu. Rob, kami membutuhkan itu. Saksikanlah pada hari ini, kami semuanya bermohon kepadamu. Rob, sekali lagi saksikan pada hari ini, semuanya kami bermohon kepadamu, agar Engkau membukakan pintu hidayah buat kami, supaya kami dapat memahami apa hikmah di dalam kehidupan kami ini, sebagai bekal pelajaran bagi kami, untuk kelak kami menghadap-Mu. Rob, banyak dari kami yang sedang sakit saat ini. Kami yakin sakit ini karena cobaan dari-Mu, dan mungkin juga karena siksaan dari-Mu. Hanya satu kata yang kami mohon kepadamu, Rob. Ampuni kami dan pancarkan cahaya Maha menyembuhkan-Mu buat kami semua. Astagfirullahaladzim. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Rob, terima kasih, terima kasih, terima kasih. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Pak Soni Trisna, dan insya Allah tadi dapat bermanfaat bagi kita semua ya pemirsa TV ya. Amin. Dan terima kasih juga Mbak Farida sudah hadir di sini, dan Mbak Andiros terima kasih banyak sudah menemani Marsha, dan insya Allah kita dapat berjumpa kembali minggu depan ya dalam acara yang sama di waktu yang sama, dan juga setiap hari Sabtu pukul 6 pagi. Jadi pemirsa, terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas. TV Semarang mengucapkan selamat hari jadi JAK TV yang kelima. Semoga JAK TV senantiasa bisa meningkatkan kuantitas dan kualitas siarannya, yang tidak sekedar menjadi tontonan tetapi sekaligus bisa menjadi tuntunan. Selamat dan sukses buat JAK TV. Happy birthday JAK TV. It's my city, my TV, be the best channel on Jakarta.